Dan gue paling jijik juga gitu sama orang yang datang di saat ada butuhnya saja, lalu menghilang pada saat menemukan kesenangannya. Itu namanya teman licik gitu guys. Oke guys, ketemu lagi dengan saya di acara sharing ya. Dan di sharing kali ini saya akan men-sharingkan sebuah topik, yaitu teman. Kenapa saya men-sharingkan topik teman? Karena saya ingin mengasih tahu kepada kalian apa yang paling menjijikan dari bangkai itu, yaitu teman. Teman yang udah kita tolongin, teman yang udah kita bantuin, tetapi dia ngelupain kita, lupa diri gitu guys. Dia datang ketika lagi sengsara, dan dia lupa ketika dia sudah bahagia. Itu teman yang saya maksud. Itu namanya teman yang sangat menjijikan gitu guys. Dan gue juga suka heran gitu, kok ada ya teman yang dulunya ketika dia susah kita yang tolongin, ketika dia sedih kita juga yang semangatin, tetapi kalau dia udah sukses gitu, udah berjaya, kok mereka gitu ngelupain kita, seperti itu. Dan bahkan ketika kita butuh pun sama mereka gitu, butuh bantuan ketika kita lagi susah, mereka gak mau bantu kita gitu. Tega banget gitu menurut gue teman-teman yang kayak gitu. Dan gue paling jijik juga gitu sama orang yang datang di saat ada butuhnya saja, lalu menghilang pada saat menemukan kesenangannya. Itu namanya teman licik gitu guys. Dan gue baru sadar juga guys ya, ternyata dari sekian banyak teman gue yang asik, ternyata ada gitu ya salah satunya teman gue yang licik itu, yaitu si teman menjijikan gitu. Tapi satu hal juga ya buat kamu temanku, kutunggu susahmu biar kamu datang lagi padaku, dan akan ku kasih tahu bagaimana rasanya dicuekin pas lagi membutuhkan gitu. Ingat ya, teman yang baik itu bukan mereka yang datang di saat senang saja, melainkan mereka yang datang di saat susah maupun senang. Itulah pertemanan gitu ya. Karena teman sejati itu akan selalu datang pada saat kita membutuhkan guys, bukan datang pada saat dia butuh sama kita. Kalau teman menjijikan itu guys, pada saat dia susah baru dia akan datang. Itu seperti itu. Kalau teman busuk, dia akan selalu datang di saat dia butuh saja, lalu ketika dia sudah bahagia, dia akan menghilang bersama teman barunya. Dia akan melupakan teman lamanya. Itulah teman yang busuk gitu guys. Dan pesan saya buat kalian guys ya, jangan pernah menjadi seorang teman yang busuk kayak teman saya gitu. Jadilah teman yang selalu ingat, dikala kamu sedang susah, dikala kamu sedang terjatuh, siapa yang mengulurkan tanganmu gitu. Dikala kamu sedang gelisah, siapa yang memelukmu. Dikala kamu sedang sedih gitu, siapa yang menghiburmu. Jangan sampai kamu lupakan ya ketika kamu sudah bahagia, ketika kamu sudah sukses. Jangan sampai kamu lupakan orang-orang yang berjasa di waktu susahmu gitu. Jangan kayak teman saya gitu yang bangke itu. Kalau teman saya yang bangke itu guys ya, dia menjadikan teman itu sebagai tempat pulang di saat dia sedang susah saja gitu guys. Lalu dia akan melupakannya saat dia sudah menemukan kebahagiaannya gitu. Seperti itu guys. Itulah teman bangke. Dan pesan saya ya buat kamu teman bangke ya, teman licik, jadilah teman yang tahu diri. Jadilah teman yang tahu akan balas budi. Jangan jadi orang yang suka lupa diri gitu guys. Sama teman sendiri apalagi gitu. Seperti itu ya. Mohon untuk sadar, dan semoga juga kamu tersadar gitu. Jangan jadi teman yang licik. Karena kalau orang sudah tahu, siapapun tidak akan mau kalau kamu masih seperti itu berteman sama kamu gitu ya. Buang sifat burukmu, buang akhlak pertemananmu yang kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian guys sharing kita soal tentang teman lupa diri. Oke, selanjutnya saya akan men-sharingkan teman saya yang satu lagi. Ini namanya teman apa ya? Kalau dia kayak gini, teman cocoknya si pengkhianat gitu guys. Kenapa saya namakan dia si pengkhianat? Karena dia guys ya, orangnya itu di depan kita baik, tapi di belakang kita bangsat. Dan saya baru sadar juga gitu guys, karena dia menyadarkan saya bahwa tidak semua anjing itu berbentuk hewan. Ternyata ada juga gitu anjing yang berbentuk teman, yaitu dia orang yang suka membuka aib temannya sendiri gitu. Gitu guys.
Dan gua suka heran sama kalian ya yang suka membuka aib teman kalian sendiri. Kenapa gitu? Dari sekian banyak topik, kamu harus memilih membukakan, menceritakan aib temanmu sendiri. Tidak ada topik yang lain gitu. Kenapa? Gua suka heran sama teman-teman yang goblok gaya gitu. Dan emang bener gitu ya, kata orang guys. Emang bener ya, anjing yang menggonggong itu belum tentu membahayakan. Justru yang membahayakan itu adalah teman yang kita anggap baik, tapi malah menikam kita dari belakang, tapi malah ingin menjatuhkan kita gitu. Itulah yang bahaya ternyata. Dan pesan saya buat kamu ya pengkhianat, gini ya, kalau kamu gak tahu, seorang teman itu adalah orang yang mengerti masa lalu temannya, bukan yang menyebarkan aib temannya sendiri gitu ya. Busuk kamu ya. Kalau teman busuk itu teman pengkhianat ya, memang memusingkan gitu, memang menganjingkan gitu guys ya. Tapi terima kasih juga gitu ya buat kamu teman busuk, teman pengkhianat, karena sudah ngasih tahu siapa teman sejati bagi saya dan siapa teman palsu atau teman pengkhianat bagi saya. Karenamu saya tahu gitu bagaimana rasanya memilih teman yang salah. Seperti itu guys. Dan buat kalian juga guys ya, saya mengingatkan ya buat kalian, jangan sampai kalian memilih teman yang salah kayak teman saya gitu. Jangan pilih teman yang hanya mau mendengarkan segala keluh kesah ceritamu saja, tetapi pilih juga teman yang amanah juga dalam menjaga ceritamu gitu. Jangan sampai di depan baik, di belakang dia malah jual aib gitu, aib kamu. Ingat, ketika kalian salah memilih teman itu, memilih teman curhat guys, maka aibmu akan tersebar dengan cepat. Seperti itu guys ya. Pesan saya juga ya, lebih baik kalian punya teman gila sekalian daripada teman sok baik, sok alim, tapi hatinya bajingan. Seperti itu ya. Awas jangan sampai kalian memilih teman yang salah gitu. Jangan sampai kalian punya teman pengkhianat kayak teman saya gitu. Oke, seperti itu sharing teman pengkhianat. Dan yang terakhir ini ya buat sahabat-sahabat saya, teman-teman saya ya, mungkin kalian juga guys punya teman baik seperti saya yang selalu saya repotin, saya tidurin rumahnya, saya pinjam uangnya, yang selalu nerima saya gitu guys, apapun keadaannya. Jadi saya punya banyak teman. Ada salah satunya yaitu si lupa diri, yang kedua itu si pengkhianat, dan yang ketiga ini teman terbaik saya, sahabat saya gitu. Salah satunya yaitu dia yang selalu nerima saya apapun keadaan saya gitu. Ketika saya butuh motor, dia selalu meminjamkan motornya kepada saya. Seperti itu guys. Dan buat teman saya, sahabat saya, mungkin ya, saya bukan sahabat terbaikmu, tapi percayalah saya takkan pernah melupakan segala kebaikanmu. Insya Allah kalau nanti saya sukses, saya akan balas kebaikan kalian ya teman-temanku, sahabatku. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik, meski pada akhirnya kita akan terpisah oleh takdir dan nasib kita masing-masing ya para sahabatku. Dan buat kalian juga ya guys, buat kalian juga mungkin yang punya sahabat atau teman baik seperti saya, mohon peliharalah teman yang baik itu gitu. Karena di zaman ini tuh guys ya, susah ingin mencari teman yang baik kayak gitu tuh. Adanya di zaman ini tuh teman pengkhianat, teman yang sok baik di depan, teman yang pelit, teman yang munafik, teman yang iri gitu guys. Dan kalau kalian punya teman yang baik, punya teman yang selalu ada buat kalian di kala kalian susah, bahagia, tolong dijaga ya. Dan pesan saya, nikmatilah, sayangilah teman kalian, nikmatilah waktunya bersama teman kalian yang baik itu sebelum semuanya menjadi kenangan gitu. Karena kalau kalian sudah berpisah, pasti ingat, pasti rindu gitu, ingin rasanya kembali ke masa itu gitu. Oke, mungkin sharing teman kali ini cukup sampai di sini. Dan seperti biasa guys ya, di akhir sharing ada satu kutipan. Kutipannya seperti ini buat para teman atau sahabat. Satu sahabat yang bisa memahami air matamu itu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Seperti itu.